Selamat pagi untuk Bapak Ibu sama Opa di PKLU. Luar biasa, hari ini kita sudah merayakan lagi ulang tahun ke-14 HUT PKLU ya. Saya mengikuti dari HUT yang pertama gitu sampai 14. Luar biasa penyertaan dan berkat Tuhan. Sampai masa lanjut usia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan, terus melayani sampai masa lanjut usia. Itu berkat yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi kita, bahkan oma opa kita, Bapak Ibu di PKLU, itu pasti punya rencana dalam kehidupannya. Benar tidak? Ya. Ada saja yang direncanakan, apakah berkunjung ke rumah anak-anak di dalam negeri, di luar kota, atau di dekat-dekat juga punya rencana bagaimana melihat dan mendoakan mereka. Ada rencana-rencana yang luar biasa. Bahkan jangan salah, orang yang berusaha bukan hanya ketika dia masih muda merintis segala sesuatu, tapi ada juga yang diberi kesempatan merintis usaha dan bisnisnya justru di masa lanjut usia. Ya, luar biasa, itu sesuatu yang Tuhan izinkan dan perkenankan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, rencana-rencana yang ada pada kita secara pribadi ataupun dalam persekutuan, ataupun di tengah masyarakat gitu ya. Kenapa rencana itu bisa terwujud? Ya kan? Salah satunya itu karena komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Menyampaikannya baik, diterima baik, dilaksanakan bersama-sama, saling mengerti, saling memahami, dan bekerja sama dengan baik, itu membuat tujuan akan tercapai, berhasil. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tanpa ada komunikasi, rencana-rencana pribadi saja itu melibatkan orang lain juga. Dan karena itu harus ada komunikasi yang baik. Ya. Kalau di sini pembacaan kita tentang Menara Babel, itu dikatakan bahwa mereka punya komunikasi yang baik, memiliki satu bahasa dan satu logat. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain kepadanya, atau apa yang akan disampaikan kepada orang lain dari seseorang. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, komunikasi yang sangat baik itu membuat mereka punya rencana, dan rencana dengan satu tujuan, mereka bekerja sama gitu ya. Itu hal yang baik kalau kita lihat dalam pernyataan pembacaan Alkitab tentang membangun menara Babel. Dengan pengetahuannya, dengan karunianya, dengan talentanya, ada yang memimpin, ada yang menggerakkan, ada yang melaksanakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itu Menara Babel dengan mudah akan dibangun. Ya, yang menjadi masalah adalah bahwa ternyata ketika Allah melihat rencana dan tindakan mereka, Allah turun tangan dan bertindak bahwa ini tidak sesuai dengan rencana dan rancangan Allah dari sejak semulanya. Coba Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Ya, ketika Allah menciptakan manusia, lalu Dia berfirman seperti ini. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata
di bumi. Kalimat mana yang menunjukkan bahwa rencana mereka membangun Menara Babel tidak sesuai dengan rancangan Allah sejak semula? Ada yang menemukan Bapak Ibu? Ya, ada kalimat yang mengatakan penuhilah bumi. Lah kalau mereka membangun menara sampai ke atas, apakah mereka memenuhi rancangan Allah? Tidak. Mereka tidak mau tersebar. Mereka tidak mau memenuhi bumi. Mereka mau bersatu dan mau membangun menara sampai tingginya ke langit. Bahkan motivasi mereka menjadi salah. Karena ketika mereka melihat ini secara luar biasa, lalu menganggap ini sebagai karyanya, dan mereka mau mencari nama supaya di tempat itu mereka bisa menunjukkan kehebatan mereka, kebesaran mereka. Ya, jadi artinya pertama tidak sesuai rancangan Allah. Yang kedua, mereka menyombongkan diri ingin sama dengan Allah. Ya. Jadi motivasinya sudah berbeda. Dan itu Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa mereka sudah menjauhkan diri dari Allah Sang Pencipta. Mereka tidak lagi bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukan dengan kekuatan yang mereka punya. Bahasa yang sama, logat yang sama gitu ya, komunikasi yang begitu lancar dan luar biasa itu. Tapi komunikasi dengan Allah tidak mereka bina, tidak mereka bangun. Sehingga mereka dengan kesombongannya membangun Menara Babel. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini maka kita bisa belajar banyak hal. Ya, Allah memberikan kita karunia, talenta, kemampuan luar biasa. Merancangkan sesuatu yang menjadi keagungan, kebesaran gitu ya. Luar biasa. Tapi kita diingatkan lewat pembacaan Alkitab hari ini bahwa jangan melupakan Tuhan dalam setiap rencana. Ya, kita harus mengingat Tuhan dalam setiap rencana dan harus melihat diri kita ini, keberadaan kita ini, saat ini kita ada di sini, ini semua adalah bagian dari rencana dan rancangan Allah bagi Bapak Ibu secara pribadi, rumah tangga maupun dalam persekutuan kita sebagai jemaat Immanuel. Bahwa ada maksud Allah mempertemukan dan mempersatukan kita. Ya, Tuhan Yesus mendoakan supaya murid-muridnya bahkan hasil pekabaran Injil dari murid-muridnya, kita semua yang ada pada saat ini yang percaya kepada Yesus sudah didoakan supaya kita menjadi satu di dalam Kristus, satu di dalam Bapa. Berarti kesatuan kita itu untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa dalam karya keselamatannya bagi kita, yaitu menyebarkan kasih Allah, menyampaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan menunjukkan kepada setiap orang untuk memiliki kasih yang luar biasa itu di tengah kehidupan kita, termasuk di dalam kehidupan rencana-rencana kita. Bahwa di dalamnya setiap Bapak Ibu yang punya karunia, talenta dan kemampuan kerahkan dengan baik. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk membanggakan diri, tetapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita hal yang baik gitu ya. Kenapa di mata Allah tidak baik untuk membangun Menara Babel ini? Tadi sekali lagi bukan sesuai rencana Allah. Kedua, motivasi mereka itu salah. Ya kan?
Dan yang ketiga, ketika mereka membangun menara Babel, justru menunjukkan kesombongan, keangkuhan, dan itu melawan kehendak Allah. Karena mereka ingin menyamakan diri dengan Allah yang Maha Kuasa, dan Allah tidak berkenan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita belajar juga di sini bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama, penyadaran diri kita ini mau mengatakan bahwa kemampuan, kecerdasan, kehebatan kita itu asalnya dari Allah. Dan karena itu persembahkan apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan kita, ya kesuksesan-kesuksesan kita, kehebatan menurut kita ya, kita persembahkan untuk Tuhan. Dan jangan membuat kita salah dalam menilai diri. Jadi menyadari bahwa kemampuan kita, kecerdasan kita itu ada terbatasnya. Ya, kegagalan manusia dalam membangun menara Babel ini mengajarkan kita bahwa rencana dan agenda besar kita seharusnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena dialah yang mengatur, dialah yang memimpin kita, mengarahkan kita untuk melakukan yang baik. Yang keempat, Tuhan Allah tidak menghukum manusia dari kelemahan. Kalau dari kita lihat di Menara Babel ini, justru kekuatan manusia yang dilihat Allah, wah ini baru hal pertama yang membuat mereka bisa melakukan apa saja karena bahasanya sama gitu ya. Nah karena itu Allah mengacaukan bahasanya supaya mereka tunduknya kepada Allah, membuat rancangannya sesuai rancangan yang Allah kehendaki. Dan mereka mau taat kepada perintah-perintah Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di Amsal 6 ayat 16 sampai 18, waktu saya merenungkan ini, saya baca Amsal 6 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan begini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpah darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi lewat kesaksian dari Menara Babel yang dihancurkan, motivasi mereka yang salah itu membuat mereka merasa benar dalam melakukan membangun Menara Babel itu. Dan kita melihat bahwa hanya Allah yang bisa turun bekerja dan mengingatkan mereka tentang kesalahan mereka. Ya, tentu ketika bahasa itu dikacaukan, tidak jadi tujuannya membangun menara sampai langit, pastilah mereka belajar bahwa kehidupan ini harusnya dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di atas langit masih ada langit. Di atas kita semua manusia masih ada Allah, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala sumber yang memimpin dan mengatur kita di tempat ini. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, Allah menghendaki manusia dengan tujuan semula, memenuhi bumi dan lakukanlah itu. Saya percaya oma opa, bapak ibu yang sudah lanjut usia, yang saat ini merayakan ulang tahunnya, selalu memberi kesempatan kepada anak cucu untuk bertumbuh, ya, untuk memiliki masa depan. Tidak harus di Makassar, begitu ya. Bapak ibu anak cucunya ada di mana saja? Saya tanya ya, coba salah satu boleh jawab. Ada di Bali. Oke, ada di mana lagi?
Jogja. Ada di mana lagi Bapak Ibu? Di luar Makassar, ada yang di Ambon, ada yang di Australia kayaknya ya. Ada di mana lagi? Belanda. Wah, artinya Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa orang tua itu memberi kesempatan kepada anak-anaknya itu bergantung kepada Allah. Allah punya rencana itu berbeda dari keinginan orang tua. Biasanya orang tua selalu mengatakan, biarlah nak, cari tempat-tempat kuliah di dekat-dekat sini. Banyak gitu ya kan, banyak memang Bapak Ibu. Terus apalagi kita suka bilang, sudahlah cari kerja di dekat-dekat mama saja gitu ya kan. Apalagi yang membuat kita ingin supaya anak-anak kita ada di sini saja gitu. Iya kan? Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa dimanapun anak-anak kita berada, kalau kita mempersiapkan mereka dengan mengandalkan Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka mencari Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tahu berkat-berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup setiap anak-anaknya yang berpengharapan kepada Tuhan. Saya ulang-ulang ingatin kita bahwa kita ini orang tua hanya seperti busur panah dan anak-anak kita adalah anak panah. Kita hanya melesatkan, mempersiapkan mereka mandiri sampai masa yang akan datang. Dan dari sini kita mempersiapkan mengandalkan Tuhan dan mereka juga dilesatkan ke masa yang akan datang juga untuk mengandalkan Tuhan. Sedangkan kami orang tua yang anak-anaknya juga masih bersama gitu ya, 24 jam tidak bisa jaga mereka. Mereka punya kehidupan sendiri di sekolah gitu ya kan, teman, pergaulan, ya di gereja, di mana-mana. Yang kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Tapi iman kepada Allah itu yang menguatkan mereka 24 jam. Keadaan gagal mencari Allah, keadaan sukses mencari Allah. Jadi intinya mau mengatakan bahwa mari kita menyadari bahwa cara Allah memberkati itu dengan mengatakan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tentu semua itu dengan kekuatan kuasa Allah. Bapak Ibu bisa membaca Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal yang keempat. Ya, setelah Ibrani. Lalu itu ada ayat yang ke-13 sampai 17 ya. Saya baca dari TB2 ya Bapak Ibu ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar aja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Apa hal baik yang dimaksudkan Yakobus? Yaitu jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu rencana Tuhan pastilah rencana yang terbaik. Ya. Mengakhiri khotbah ini saya meminta kita sama-sama membaca Yeremia 29. Yeremia pasal 29. Ayatnya ke-11
sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Boleh baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yaitu dan apabila kamu berseru, apabila aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah buang kamu. Bapak Ibu, ini adalah rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Jadi supaya kita memiliki rencana dan rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lihatlah bahwa hasilnya akan mendatangkan damai sejahtera. Amin.